Baiklah, saya akan memulai presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang materi sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama, Fandi Rafli, saya sendiri. Yang kedua, Andi Prasetyo. Yang ketiga, Rano Fikasari. Yang keempat, Saskia Molitika. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang meliputi catatan, formulir, serta laporan dengan susunan tertentu sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, sebagai bentuk untuk mengumpulkan data dan menyebarluaskan informasi untuk pihak yang lebih berkepentingan. Bagian-bagian sistem informasi akuntansi. Bagian yang pertama itu orang yang bertugas mengoperasikan sistem serta melakukan ragam fungsi. Yang kedua, prosedur yakni bagian yang mengumpulkan, memproses, serta menyimpan data yang ada hubungannya dengan aktivitas organisasi. Yang ketiga, data yakni bagian yang melakukan kegiatan dan proses bisnis. Yang keempat, software merupakan bagian yang proses data yang terdapat pada organisasi. Yang kelima, infrastruktur informasi, teknologi yang terdiri dari komputer, serta peralatan lain. Adapun fungsi sistem informasi akuntansi sebagai berikut, yaitu yang pertama, sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, berfungsi untuk mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga, membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dan jurnal. Mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen dan mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpannya secara efektif serta efisien. Prinsip dasar untuk andalan sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama, keamanan di mana akses dalam sistem serta datanya dikontrol juga dibatasi untuk yang berwenang saja. Jadi yang bisa mengakses hal-hal tersebut berarti orang yang penting-penting aja ya. Yang kedua itu kerahasiaan, yakni adanya pelindungan informasi yang sensitif dari ungkapan yang tidak sah. Jadi sama aja sih. Yang ketiga itu ada privasi, yang mana pengumpulan, pengungkapan, serta penggunaan informasi pribadi mengenai pelanggaran yang dilakukan menggunakan cara yang lebih privat dan tepat ya. Yang keempat, memproses integritas, di mana pemrosesan data dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan juga dilakukan dengan otorisasi secara tepat. Dan juga yang kelima, ketersediaan di mana sistem informasi akuntansi tersedia untuk terpenuhinya kewajiban operasional yang sesuai dengan kontrak. Baiklah, saya lanjutkan, yaitu penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan persyaratan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Yang seterusnya, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Dan yang terakhir, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara
retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. Atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A, 40D. Persyaratan penyajian laporan keuangan. Selain penyusunan laporan keuangan, manajemen juga bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan entitas. Dalam rangka mencapai tujuan penyusunan laporan keuangan, paragraf 9 PSAK 1 menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Keenam, informasi di atas beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam prediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Cara penyajian laporan keuangan menurut SAK, yaitu yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Setelah pengeluaran dikurangi dari pendapatan, maka penghasilan angka laba perusahaan yang disebut laba bersih. Rumus sederhana dari laba rugi yaitu pendapatan dikurangi dengan pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Yang kedua, laporan perubahan modal, ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyatakan perubahan yang terjadi pada perusahaan, seperti penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik perusahaan. Jika saldo laba, maka rumus yang digunakan yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah dalam kurung laba bersih dikurang prive tutup kurung. Akan tetapi jika saldo rugi, rumus yang digunakan yaitu modal akhir sama dengan modal awal dikurangi dalam kurung rugi bersih ditambah dengan prive. Yang ketiga yaitu neraca. Laporan neraca memberikan gambaran umum tentang aset kewajiban dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu. Rumus neraca antara lain aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dan yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas mengukur seberapa baik perusahaan mendapatkan uang tunai untuk membayar kewajibannya, utang, mendanai biaya operasional, dan membiayai investasi perusahaan. Yang seterusnya itu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan sebuah perusahaan per periode tertentu. Laporan ini merupakan sumber informasi mengenai harta yang dimiliki oleh perusahaan, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, dan modal dari sebuah perusahaan. Adapun kegunaan atau manfaat dari laporan posisi keuangan yaitu sebagai evaluasi struktur pendanaan, menganalisis likuiditas, menilai solvabilitas, dan menilai fleksibilitas keuangan. Dan keterbatasan dari laporan posisi keuangan yaitu penggunaan biaya perolehan, mungkinkan rekayasa keuangan, beberapa aset sulit diukur, dan pengukuran dengan mempertimbang atau estimasi. Dan juga klasifikasi elemen laporan. PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan mengatur bahwa penyajian akun aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian untuk liabilitas diklasifikasikan dengan kategori jangka pendek dan jangka panjang.
Kategori aset lancar dapat direalisasi, terjual, atau digunakan dalam siklus operasi normal. Dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, diharapkan direalisasi dalam jangka waktu yaitu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Berupa kas dan setara kas, kecuali yang dibatasi penggunanya itu sekurangnya dari 12 bulan. Kategori liabilitas jangka pendek akan diselesaikan dalam siklus operasi normal, yaitu untuk tujuan diperdagangkan. Contoh instrumen derivatif normal jatuh tempo akan diselesaikan dalam jangka 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Entitas tidak punya hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas sekurangnya dari 12 bulan. Kategori liabilitas jangka panjang, liabilitas yang tidak memenuhi kriteria liabilitas jangka pendek. Dan juga liabilitas jangka pendek, utang dagang atau usaha, biaya akrual atas karyawan, utang jangka panjang, jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca, dan lain-lain. Liabilitas jangka panjang berasal dari pembiayaan, utang obligasi, utang bank. Itu berasal dari kegiatan operasi entitas. Itu kewajiban pensiun bergantung pada terjadi atau tidak terjadi, provisi, dan garansi. Dan juga format laporan. Secara umum terdapat dua bentuk laporan posisi keuangan yang bisa diikuti oleh entitas. Bentuk akun, yang pertama itu bentuk akun atau akun form. Yang kedua bentuk laporan atau report form. Pengungkapan. Entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan di subklasifikasi dari pos yang disajikan. Perincian tergantung pada ketentuan PSAK, seperti contoh piutang sama dengan antara piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha pihak berelasi. Dan juga persediaan, subklasifikasi antara persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan juga aset tetap, yaitu subklasifikasi terpisah antara tanah, bangunan, dan peralatan. Catatan atas laporan keuangan itu memiliki struktur catatan atas laporan, yaitu yang pertama menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 114 sampai dengan 121. Yang kedua atau B, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga itu memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Ini part atau 109. Entitas. Sepanjang praktis atau menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis, entitas membuat referensi silang atas masing-masing pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi terpisah jika disajikan. Laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk informasi berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Itu part 110. Pengungkapan kebijakan akuntansi. Entitas mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan menjadi 3, yaitu yang pertama asar atau pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan pas 114. Yang ketiga, entitas mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya. Di
pertimbangan selain yang telah mencangkup dalam estimasi yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui laporan keuangan. Dan juga yaitu modal. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola permodalannya. Dan seterusnya itu pengungkapan lain. Entitas mengungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan tapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, serta jumlah dividen per lembar sahamnya. Dan yang kedua, jumlah dividen preferred kumulatif yang tidak diakui. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan, yaitu yang pertama domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, alamat kantor pusat entitas, atau lokasi utama kegiatan usaha jika berbeda dari lokasi kantor. Yang kedua, keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama. Yang ketiga, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.